Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Seluruh roda sejarah dan kehidupan manusia berjalan menuju masa depan, future. Yesus Kristus memastikan dengan suara lantang bahwa Dia, Anak Manusia, adalah penguasa masa depan yang akan datang dalam seluruh kekuasaan dan kemuliaannya. Sungguh, Yesuslah yang akan datang guna mengadili semuanya. Maka taatilah, ikutilah, dan laksanakanlah jalan-jalan keselamatan yang telah disampaikannya. Semoga kita boleh menjadi undangan yang pantas dalam perjamuan nikah Anak Domba itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelamat umat manusia, Yesus Putramu, ialah Dia yang akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya ketika kehidupan diperbarui seutuhnya. Semoga kami memandang dekatnya penyelamatan hidup kami dengan mengerjakan apa yang Yesus perintahkan dan kehendaki, agar kami tidak dikuasai kecemasan apabila saat akhir itu tiba. Dialah Tuhan dan penyelamat hidup kami yang bertahta bersama Bapa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itu masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi
akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. The King shall come when morning dawns and light triumphant breaks, when beauty gilds the eastern hills and life to joy awakes. Not as of old a little child to bear and fight and die, but crowned with glory like the sun that lights the morning sky. Oh, brighter than the rising morn when he victorious rose and left the lonesome place of death despite the rage of foes. Oh, brighter than that glorious morn shall this fair morning be, when Christ our King in beauty comes, and we his face shall see. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan gambaran kehancuran, katastrofe yang sangat dahsyat di atas muka bumi ketika akhir zaman melanda kehidupan manusia. Pelukisan tanda-tanda kosmis di langit dan di bumi yang mengerikan itu bisa meruntuhkan sendi-sendi iman. Lalu orang menjadi panik, bingung, dan mati dalam kecemasannya. Yesus mengajarkan hal-hal yang patut dipersiapkan agar kita tidak mengalami kebinasaan itu. Dia memastikan bahwa dirinya sebagai anak manusia yang akan datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Hendaknya para murid menaati, mengikuti, dan melaksanakan jalan keselamatan yang telah Yesus sampaikan melalui pengajaran dan teladan hidupnya. Kita hendaknya mengusahakan diri agar boleh menjadi tamu undangan dalam perjamuan nikah anak domba yang Dia selenggarakan kelak. Bangkit dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Goncangan dari kekuatan kosmis akan mengawali kedatangan akhir zaman. Anak manusia, yaitu Allah yang bangkit dan kepadanya penghakiman serta kekuasaan telah diberikan, dapat saja datang bertepatan
dengan peristiwa-peristiwa kosmis itu. Maka setiap murid haruslah mengangkat mukanya dan mengarahkan pandangannya sepenuhnya kepada Dia, penyelamat kita. Bukan sibuk tertuju pada peristiwa-peristiwa kosmis semata. Situasi ini akan menjadi alasan kepanikan bagi musuh-musuh Allah. Sedangkan bagi para murid harus berdiri tegak, wajah memandang, dan menantikan seperti bangsa Keluaran yang dibawa oleh Musa untuk dibebaskan oleh Tuhan. Di hadapan para murid terhamparlah tanah yang kering yang telah disediakan oleh Allah sebagai jalan keselamatan, walaupun di kanan dan kirinya terdapat tembok air yang tinggi. Mari kita memandang kepada Dia yang akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus Kristus, semoga penebusan-Mu semakin Kau percepat. Singkirkanlah dari hati kami segala sesuatu yang menakutkan dan memalingkan pandangan kami dari Engkau yang akan datang sebagai penyelamat. Kami mau berjuang untuk setia melaksanakan kehendak-Mu. Dikaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari selalu memandang kepada Dia, Anak Manusia yang akan datang, guna menyelamatkan hidup kita dengan berlaku dan melaksanakan kehendak-Nya. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.